Ketua Koordinator Cator Sumedang dan komunitas Cator Sumedang mendukung penuh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing menjadi Gubernur Jawa Barat Ngurus Lemur Nata Kota Jawa Barat Istimewa Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, jadi tolong jangan terlalu enteng, jangan enteng berbohong, karena akibatnya orang korban. Gitu. Kalau aja kamu bohong terus gak ada korban sih, orang mungkin masih tutup mata, tapi gara-gara kebohongan kamu itu orang masuk penjara. Seumur hidup. Peggy ancaman hukuman mati. Lebih kejam daripada pembunuhan. Peggy hukuman mati. Hukuman mati. Ya, untunglah kalian mau berubah, masih mau bertobat. Mungkin Tuhan masih bisa mengampuni. Ya kan? Kita juga orang berdosa semua. Dan kalau kita mau bertobat, ya tentunya Tuhan akan mengampuni. Jadi katakan yang sebenarnya. Jadi jangan hanya di depan kami kalian berani. Tanpa kita ada pun harus berani. Ingat itu. Kalau kalian berbohong, itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi jangan berbohong. Kalau dia memang betul kalian tidur di situ, tidak tidur di situ, berani ngomong tidak tidur di situ, nggak usah takut-takut. Tidak. Tapi kalau tidak tidur di situ, tapi kalau tidur di situ harus berani mengatakan tidur di situ, karena itu alibi. Di sana ada peristiwa pembunuhan umpamanya jam 9 malam tanggal 27 Agustus, ya kan? Tapi pada jam 9 di 27 Agustus kalian berada tidur di situ. Jadi berarti kan tidak mungkin ada pembunuhan itu. Kalau itu faktanya, itu loh yang dipikirkan. Kalau kalian berada di satu tempat, katakanlah jam 9 di rumah Pak RT, jam 9 malam pada tanggal 7 Agustus, kalau itu betul, nggak mungkin ada pada jam 9 tanggal 27 Agustus ada pembunuhan di sana yang dilakukan oleh 5 orang ini. Tapi kalau kalian umpamanya tidak mengetahui itu, umpamanya bahwa benar-benar kalian tidak tidur di rumah itu, ya ini fakta ini bisa berubah. Jadi tolong berani mengatakan itu. Jadi Pak Oto nanya, kamu yang gini nih, terakhir nanya nih, yang jujurnya kamu malam minggu itu tidur di mana? Di rumah Pak RT. Benar, Benar. nggak akan bohong. Benar. Berani ngomong depan penyidik begitu? Berani. Tidak didampingi pengacara, kamu berani ngomong begitu? Berani. Berani nggak? Kamu sendiri depan penyidik, berani nggak? Berani. Kalau ini berani ya. Ini, berani nggak kamu? Berani Pak. Benar. Kalau tampangnya kau paling berani daripada mereka ini. Oh dia gagahnya begitu, paling ganteng mukanya bro. Mestinya mereka yang pada aku, kamu jadi pada aku jadi. Kamu nggak lagi ya. Kamu kalau bohong lagi depan penyidik, istrimu pergi dari rumah. Kalau bohong lagi. Maksudnya istri gini bro, kalau kau pernah bohong sana berarti kamu sering bohong ini. Benar. Ya, gitu ya. Oke, ini tadi Ini siapa satu namanya? lagi belum. Okta. Apa yang kamu sudah Sama, waktu juga minum dari rumah jam 7 habis isya, terus minum bareng-bareng anak, terus sekitar jam 9 lebih itu pindah Pak, karena bunyinya ketok-ketok dari dalam itu suruh pindah, mungkin nggak berisik, pindah rumah Hadi, udah minum sebentar, terus pindah lagi ke rumah Pak RT. Kalau sama peristiwa. Jadi sama kejadian ini. Sama. Sama. Barang semua. Jadi ada berapa orang kalau waktu itu tidur di rumah itu? Kalau orang mah Ya orang masa juga. nggak maksudnya jumlahnya nggak ingat. Cuma kalau muka sering yang main-main di sekitar aja Pak. Yang 5 itu pasti ada. Pasti ada Pak.
Jadi 5 itu masih ada, kali berempat juga ada. Ada. Berarti Iya. 9 yang kamu ingat. Iya. Ada lagi di luar 9 ini? Itu sama anaknya Pak RT. Pak RT 10. Iya, 10. Sama lagi? Ya kau ingat aja. Udah itu aja, saya ingat. Ikut. Jadi menarik nih ya. Kalian beli ciu Bakonang ya? Nggak tahu tuh Pak namanya Pak. Minum tadi bilang ciu. Iya. Iya kan? Ciu itu berarti ciu Bakonang kan? Apa? Bakona? Apa itu? Itu minuman khas Karanganyar. Soalnya gitu. Soalnya di tukang minum Iya. juga. Dia Saya- masih juga. Iya. Saya tukang minum ciu soalnya dari Karanganyar kan. Kalian beli di mana? Nggak tahu tuh Teguh. Ada yang bawa. Apa kalau keterangan Kapi mah katanya si Kapi yang beli. Si anaknya Pak RT. Pak RT. Oh. Si anaknya Pak RT itu. Jadi nggak tahu beli di mana. Iya Teguh waktu itu Di aja sekitar tempat kalian itu ada nggak yang jual ciu? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Kira-kira di mana? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi Iya. kalian hanya minum aja. Iya. Ciu itu kan keras itu. Saya tahu. Alkohol ya? 45. Udah siap. 45. dong kita minum gitu Itu 45 sampai 60%, saya tahu itu. Nah makanya saya tanya, ketika kalian minum itu kan mulai goyang-goyang, apa yang kalian bicarakan? Itu perlu kalian jujur. Apa yang kalian omongkan sama teman itu? Jujur dulu situ. Dari situ bisa dikorek nanti kalian. Ada perencanaan enggak? Kalau itu mah nggak ada. Ngomong apa sih, bicara apa sih? Apa yang kalian dengarkan? Kalau Teguh mah ngedenger paling ya Jaya nyanyi-nyanyi. Main gitar-gitar Pak, kumpul-kumpulan. Jaya kan sering bawain gitar waktu itu tuh. Kita siapa? Jaya. Jaya itu. Jadi yang bawa minum Ya. bawa ciu itu Si anaknya Pak RT. anaknya PRT yang namanya Kapi. Iya. Jadi apa? Ini sama Prana. Udin. Yang minum itu semuanya. Iya. Ada 8 orang. Berapa kelas ya kamu minum? Iya. Lupa itu Pak. Oh ya, apa? Ini juga bagus atau jadi sumber atau jadi pals? Malah pusing. Ya itu kan 45 sampai 60%. Nah kalian minum tuh berapa orang jumlah total kalian? Yang saya ingat. Hah? Yang saya ingat. Ya yang kamu ingat. Yang saya ingat 10. 10. Di situ siapa saja? Si Eko, Eka, Adi, Ya. Supri, Ya. terus si Jaya, Ya. Pam, Kapi, Udin, sama Teguh. Semuanya jadi tersangka atau saksi? Yang si jadi saksi yang 4 Pak. Empat. Jadi saksi Ya, ya. saya ya, tapi ya anaknya Pak RT Lima. nggak jadi saksi itu. 5 yang jadi saksi. Yang tersangka berapa orang? 5 orang. Sudirman ada nggak di situ? Nggak ada. Saka Tatal di situ ada nggak? Nggak ada. Sekarang di Polda udah berapa kali dipanggil? Baru 1 kali tadi tanggal 4. Sekarang rencana besok lagi dipanggil. Besok iya. Besok dipanggil. Yang dipanggil besok siapa aja? Semua. Terang. Semua. Tapi saya dipanggilnya di Polres Pak. Tapi suratnya beda. Itu juga dari Polres gimana? Gimana? Dari Polres sendiri yang beda. Yang dipisah? Udin. Udin. Ini semua di Bandung. Iya. Kamu beda. Kamu harus buat merahnya apa beda? Oh, Udin yang di Polres ya? Iya. Udah di Polres, yang lainnya di Polda ya. Tuh waktu itu tuh sebelum Pam ke Bandung tuh Pak, apa yang ke Polres tuh Teguh tuh didatangin terus sama polisi. Lagi kerja apa suruh nerangin gini gitu tak. Ngasih tunggal kata Teguh tuh enggak gitu loh. Kok kamu BAP-nya kayak gini gitu. Jadi kemana? ah, di rumah saya itu tuh ada berapa orang tuh polisi tuh 5 ngaku-ngakunya polisi 5. Suruh cerita yang sebenarnya Teguh cerita yang kayak gitu malah diingat-ingat lagi ada orang lain tuh nggak ada lupa Teguhnya bilang nggak ada gitu. Pas masih pakai mesin. enggak di rumah jam 7 malam. Terus pas Teguh hari Selasa kerja langsung dibawa ke sana ke Polres. Mintain ini lagi BAP lagi. Padahal nggak ada surat panggilan, Teguhnya cuma berangkat aja tuh. Itu keadaannya takut. Diculik. Sampai kata Pam pulang aja sampai 2:30 itu. Kenal dengan Sudirman?
Kalau Teguh cuma kenal aja. Yang lain ada yang kenal dekat. Hanya kenal aja. Siapa yang dekat sama Sudirman? Nggak ada. Kenal doang. Kenal aja tuh kenal bagaimana? Kenal karena dia sering lewat sih, Pak. Hah? Rumahnya kan sebelah-sebelahan sama tempat tongkrongan tadinya. Dia sering ngobrol. Gimana jarang kumpul, Pak. Jarang kumpul. Kalian kerjanya apa sebenarnya? Beli bangunan. Hah? Beli bangunan. Saya mau tanya dulu. Sudirman itu ikut nongkrong nggak waktu itu, Pak? warung. Oh, warung ini. Di warung pun ini Enggak, nggak warung Diman. itu, yang paling Lihat Diman. Nggak ngeliat. Tapi pas pagi di rumah PRT ada Diman. Oh. Jam 10 datang ya? Kenapa Pak Hadi ikut? Nggak ada Diman. Udin tahunya pas bangun pagi di rumah PRT itu ada Diman di Pagi Ini, besok Sudirman pagi. itu ikut minum di warung Mudini nggak? Nggak ada. Dia nggak suka minum, Pak. Setahu saya. Minum nggak? Nggak pernah kumpul saya. Sudirman ikut ke rumah Hadi nggak? Nggak ada. Sudirman waktu jam 10:30 kamu nginep di rumah Pak RT, Sudirman ada nggak? Nggak ada. Ada. Jadi adanya ketika Pagi. Pagi bangun. bangun ada Ketika kamu bangun, dia tidur situ. Dia udah bangun udah. di luar itu. Dia lagi ngobrol gitu di depan. Jadi loh, kamu bangun jam berapa? Bangun 6:30. Kamu 6:30. Iya. Dia sudah ada. Udah ada. Bisa pagi-pagi ke sini. Bisa pagi-pagi. Dekat rumahnya di Dekat sebelahnya. rumahnya. Tapi malam dia nggak ada. Nggak ada. Kamu tidur jam berapa? Tadi ya? Ya. Sekitar jam setengah 12-an. Habis minum-minum itu jam berapa? Setengah 12-an tidur. Waktu jam 12-an itu setelah saat itu belum ada Sudirman. Belum. Ya nggak tahu, ini kan udah tidur. Ya, artinya sebelum kalian tidur Sudirman belum ada. Belum ada. Nanti udah karena ada Thailand kalian Ya. tidak tahu ya. Ya biasa. Jadi kalian nggak ada yang tahu kapan Sudirman ada di rumah itu. Iya. Nggak ada tahu. Ada Thailand. Terus bicara apa sama Sudirman? Tapi sampai jam 12 dia belum ada. Belum. Yakin. Yakin. Kalian Thailand tapi setengah Thailand kok Orang tuanya bilang dia ada di situ. Orang tua Sudirman bilang dia ada di situ. Hari Minggunya. Hari paginya. Paginya ada di Paginya ada. pagi Minggu. Malamnya nggak ada. Jam berapa itu Sudirman ada di rumah? Di rumah PT. Ya udah bangun setengah 7 sudah ada. Itu sudah ada Sudirman. Sudah dalam keadaan mandi atau baru kelihatan bangun tidur? Gua nggak merhatiin. Nggak bangun tidur kan. Terus bicara apa Sudirman? Ini nggak bicara ngobrol. Ngobrolnya sama siapa waktu itu? sama anaknya PRT. Karena dengar kabar sekarang ini berapa hari lalu Sudirman ini diperiksa katanya ngaku dia juga melakukan pembunuhan itu. Itu masalahnya. Penyidik aja nanya ke saya, Pak, waktu itu, Pak. Hah? Kalau Sudirman itu mengakui malamnya melempari anak-anak, nggak tahu anak-anak siapa, maksudnya orang lain gitu. Pengakuan dari penyidik bilang ke saya gitu. Iya. Tapi ya Sudirman sendiri ngaku sama kamu nggak? Nggak pernah ketemu, Pak. Kamu nggak pernah ketemu Sudirman? Nggak pernah sama sekali. Di waktu di rumah Pak RT itu kamu lihat dia? Enggak. Oh, yang lihat hanya kamu ya? Kamu lihat nggak Teguh nggak lihat Sudirman? Udah Teguh kamu pulang jam 4. Oh, ya Pak udah pulang. Oh gini pertanyaannya. Ketika kamu pulang jam 4 subuh kan dini hari, Iya. kamu lihat Sudirman nggak di situ? Enggak ada. Pagi dia pagi. Karena rumahnya dekat. Dekat sih, Berarti karena itu yang lihat ya? Iya. Iya memang Kan nggak lihat ya? pengakuan dari ayah dan ibunya Sudirman ketika saya pertama kali mewawancara, dia mengakui ayah dan Sudirman itu ada di rumah pada malam minggu. Oh, di rumah ya? Di rumah. Oh, bukan di rumah RT ya? Bukan, dia Sudirman tuh ada di rumah. Itu ada vlognya masih ada. Malam Bapak minggu, dan malam ibunya. minggu. Malam minggu itu ada di rumah. Paginya Ya paginya bisa jadi kecil karena rumahnya dekat. Gitu loh. Kalau Saka Tatal kan sudah jelas pada waktu malam minggu itu bareng sama siapa namanya? Pamannya siapa? Sadikun. Sadikun. Ya kan? Naik motor itu. Nongkrong lagi di Iya. tempatnya Sadikun, beda lagi. Yang Tapi motornya monggok itu. Iya, motor. saya tertarik nih. Si Udin bilang sama si Teguh bilang si Udin khususnya ya. Paginya lihat Sudirman di situ. Ya, malamnya kalian tidak lihat.
Apa mungkin kalian karena teler nggak lihat dia juga di situ? Gini aja, lihat tempat ini, lihat Sudirman nggak? Kamu lihat Sudirman nggak? Nggak ada empat-empatnya. Waktu pagi-pagi kamu lihat Sudirman ada di rumah Pak RT, di tempat dan tidur itu, Sudirman ke situ sama siapa? Kurang tahu. Tahu-tahu udah ada di situ dia. Oh, tapi nggak tahu sama siapa datangnya. Ada panggilannya kan? Ambil coba ambil. Antar kan yang masuk. Mobil yang kan? Terus kamu siapa namanya? Udin. Zainuddin dan Sudirman waktu itu ketemunya jam 6:30 pagi, berarti orang tuanya Sudirman nggak bohong. Karena waktu Sudirman ketika pertama ketemu saya, dia menyatakan Sudirman itu ada di rumah. ada di rumahnya benar. Iya. Jadi nggak bohong. Pas. Jadi ini kan tidak direncanakan. Iya. Berarti Itu siapa namanya? Okta. Yang ini siapa? Jadi diperiksa di Polda ya? yang membuka pintu rumah anak Pak RT itu siapa? Ini seru itu. Yang bukanya kan si kakinya sendiri pak. Dia kan ngambil Bisa dari ini rumah. serunya ini bisa jadi lapor-lapor ya. Dia laporkan kajian, kalian laporkan dia. Berarti kan yang dua itu kan yang ART ini enggak bersaksi di pengadilan. Jadi Berarti kalau ya. yang malah jadi saksi malah ayahnya, anaknya. Itu berikan kesaksian palsu dia. Iya. Padahal Pak RT-nya tidak hadir. Kalau kalian laporkan dia bisa juga bisa kena ya. Pas waktu olah TKP juga pak di stop gara-gara si Pak RT bilang bahwa anak-anak itu nggak pada tidur di situ. Itu pas olah TKP. Rangga pertama. Rangga Pratama. Jadi anak Pak RT tidak jadi saksi di pengadilan. Di BAP ada nggak anak Pak RT? Di BAP itu ya Nggak ada. Pak RT itu ada di dalam rumahnya. Iya. Ya kan yang bukain pintu masuk rumah adalah Pak RT. Anaknya Anaknya, Pak RT. iya, yang rumah. Tapi Pak RT bersaksi di pengadilan bahwa mengatakan kalian tidak tidur di Situ dia bilangnya malah hari Seninnya. Kita bilang Oh iya. dibilangnya tidurnya hari Seninnya atau Minggunya? hari Seninnya. Keterangan dari si Pak RT-nya. Tapi anaknya nggak diperiksa ya. Nggak diperiksa pak. Tapi Jadi tapi gini waktu ya, itu sempat biar kalian tahu nih, kita bukan tidak mungkin kalian juga bisa oleh mereka. Jangan takut sebenarnya. Kalian yang tegur sampai ini kan sudah bersaksi palsu dulu kan? Iya. Kan bersaksi palsu itu. Kalau orang bersaksi palsu memang bisa dihukum. Tapi kalau memang alasan kalian kuat bahwa kalian terpaksa dengan bersaksi palsu, itu bisa beda. Tapi kalau saya lihat bahwa orang kan tidak bersaksi palsu, di pengadilan kan tetap bilang bahwa tidak jujur. Oh, jadi kan ada masalah kan? Semuanya bersaksi jujur. Di pengadilan bersaksi jujur juga. Cerita kayak yang sebenarnya terus di stop. Oh, tapi berkata sebenarnya. Oh, berarti kalian nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan ya? Di stop Yang ada tadi. masalah justru si ayahnya. Si RT. RT, yang bersaksi palsu. iya sih pak. Tapi keterangannya nanti tanggapin lah. Keterangannya nanti tanggapin lah. Iya, jadi sekali lagi di pengadilan kamu ngomong jujur nggak? Benar. Iya, berarti sih. Yang pertama kali mengajak kalian minum siapa? Yang ngajak. Nggak ingat. Kan Din datang udah ada minum. Datang sudah ada minum. Siapa yang nyiapin? Tadi katanya yang bawa yang beli minuman siapa? Berapa duit sih harganya? Dan kalian jujur aja. Kalian sama kita jujur aja. Daripada nanti kalian terjebak dengan omongan kalian sendiri. Yang pertama kali mengajak minum siapa? Udin datang itu udah pada minum pak. Teguh? Kalau tahunnya Teguh pas waktu di BAP di Polres tuh ya itu. Bukan, ini saya tidak tanya BAP-nya. Iya. Yang kamu lihat, alami, kamu dengar sendiri,
Yang pertama kali mengajak kamu minum siapa? Ya, ini kalau yang ada Kota ya. Nggak ingat apa di situ datang jam 7:30 habis bisa. Jangan Pram, kamu minum juga? Minum Pak. Nah, yang ngajak kamu minum siapa? Saya sih diajak sama Teguh dijemput. Kamu diajak Teguh, dijemput. Diajak Teguh itu untuk minum atau untuk apa? Kumpul Minum gitu. ajak minum. Iya. Berarti Teguh tahu siapa yang ajak pertama minum. Kamu kan jemput Pram untuk ajak minum kan? orang Teguh di situ aja tuh udah ada. Pengakuan Pram dijemput kamu untuk minum. Kalau Teguh mah bilangnya waktu di Empam tuh kesana ke Suprio gitu, di warung Bu Nining gitu. Minumnya di mana? Di rumah Bu Nining. Di warung apa di rumah? Di ya kan Warungnya di rumah. warung. Iya. Iya. Jadi yang menyediakan minuman itu Bu Nining. Enggak. Terus siapa? Kalau yang beli mah nggak tahu Teguh juga. Kalau itu sih katanya si Yang bawa Kapi. minuman itu siapa? Untuk kalian minum di tempat Bu Nining? Kalau di BPKP itu Kapi yang beli, merasa dia beli. Bukan. Saya nggak peduli dengan BAP. Iya. Siapa pertama kali yang mengajak? Siapa yang menyediakan minuman? Itu siapa? Ini penting loh. Oke, kalian ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Yang beli minuman siapa? Katanya sih. Anak PRT. Yang ngajak minum siapa? Kalau dulu kan WA Supri, Supri ada di mana? Gitu bilang ada di warung Bu Nining. Terus si Teguh kesana ke warung Bu Nining. Terus nggak lama jemput. Oh, di warung Bu Niningnya sudah ada minuman. Ya kurang tahu kalau itu mah. Waktu minum siapa yang ngajak pertama minum? Kan ada Ciu nih, ya kan? Yang pertama ayo minum yuk minum siapa yang? Itu. Siapa Bu? Enggak, kamu minum diajak siapa? Diajak situ kali. Dijemput. Bukan. Di tempat minuman di warung Bu Nining itu kan ada Ciu. Kamu diajak minum Ciu ketika di warung Bu Nining sama siapa? Siapa yang pertama kali ngajak? Ayo yuk minum. Minum. Anak PRT. Tersedia langsung diminum. Kan ada tersedia tuh. Kamu yang ngajakin. Ayo minum yuk. Siapa yang ngajakin gitu? Anak PRT. Lupa. Kamu? Ya yang seingat Teguh mah pas apa jemput Empam terus balik lagi ke situ tuh ada. Ya bukan. Nah, terus ada ngajak nggak? Ada nawarin nggak? Nawarin nggak? Nawarin maksudnya. Ayo ngangetin. Ada nggak gitu? Minum nggak sih Teguh? Minum. Siapa Yang ngajaknya Ya siapa? kalau yang ngasih mah si Supri. Supri. Sama sih. Itu. Iya, Supri. Bukan. Supri yang dijawabin dia. Ya nanya Supri ada di mana gitu. Oh, dia yang nanya ke Supri dia di mana? Terus dijawab oleh Supri. Ada di warung Bu Nining gitu. Terus kata Supri, sini yuk. Enggak, Teguhnya kalau Teguh mah kalau udah nanya kayak gitu ya udah langsung ke situ. Inisiatif. Kalau nggak ada minuman apa, kalau minuman mah nggak tahu tuh ada enggaknya. Ini semuanya sudah biasa minum. Udah. Udah biasa minum Ciu di sini. Udah biasa. Kalau Teguh mah kayaknya baru 2 kali itu tuh. Oh, 2 kali. Jadi yang kedua ini. Iya. Kalau ngumpul-ngumpul biasa minum juga. Ah, Kalau ngumpul-ngumpul biasa minum. itu juga Teguh baru ke situ. Biasanya dulu mah apa waktu itu tuh rentalin PS terus sama Udin, Supri. kalau ngumpul-ngumpul biasa minum nggak? Ya, Biasa minum kalau ngumpul-ngumpul. Jujur deh, ngomong benar-benar. Kota, kalau ngumpul-ngumpul biasa minum nggak? Sering Sering. di depan SMP 11 itu. Di situ di warungnya Bu Nining itu. Enggak, kalau waktu dulu kan ngumpulnya kan Oh, pindah-pindah. Iya, tempatnya. di depan SMP 11 Pak. Iya, ya pindah-pindah berarti kan. Pram. Kalian kan tidur ikut juga di tempat ibu ini. Kalian juga ikut tidur di situ. Kenapa hanya 5 orang yang kita kalian enggak? Pas waktu pernah kayaknya nggak ada. Saya nggak ada ini. Rasa Natal itu kan lagi bawa motor itu kan goceng. Apes. Ini nggak apes. Nggak Kalau apes. itu tidak ada kumpul ya apes. Itu pulang kerja, biasa Tapi mampir. di situ habis pulang kerja tuh mampir dulu Pak. Biasa mampir di situ Mampir nongkrong. dulu. Jadi yang Terus mampir apes. habis mampir, terus waktu pulang, habis mandi ngedenger dari tetangga katanya di depan ada penggerbekan. Pertanyaannya adalah ketika ngumpul ditangkap polisi itu anak PRT ada di kumpul itu nggak? Itu terakhir dia Pak. Oh ada. Kayaknya suruh nungguin motor kayaknya.